Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Minggu malam hari ini, tanggal 6 Juli 2025. Kita bersyukur, terima kasih hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Kita dipelihara sampai Minggu malam ini. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Kita butuh pertolongan Tuhan. Hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan peperangan. Apapun keadaannya, Yesus tetap Yesus. Karena kita malam hari ini kita membaca firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9, di mana ada peperangan di sorga. Tapi malaikat Mikael mengusir, mengalahkan si naga, si ular tua, iblis itu dilemparkan ke bumi. Itu mari malam hari sebelum kita berbaring tidur, kita minta kuasa yang besar dari Tuhan Yesus. Karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa untuk kalahkan segala kuasa iblis. Karena hanya kuasa Yesus yang sanggup mengalahkan segala kuasa iblis. Si ular tua di dalam nama Tuhan Yesus diusir di dalam nama Yesus. Apa menjadi masalah pergumulan Bapak Ibu? Mari sama-sama kita berdoa. Hanya di dalam Dia ada kemenangan. Hanya di dalam Dia ada kuasa kebangkitan. Kuasa di atas segala kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan pujian ini. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada kemenangan, amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, iblis dikalahkan, amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada damai sejahtera dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, oh ada damai sejahtera, amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, iblis dikalahkan, amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada damai sejahtera, ada kemenangan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, oh ada kemenangan yang besar, amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, iblis dikalahkan, amin, haleluya. Di dalam Markus pasal 16 ayat 17 dan 18, demikian firman Tuhan. Tanda-tanda akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasanya baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, haleluya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada kemenangan, ada mujizat Tuhan, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala hal yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya, sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji
Namamu yang agung itu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Malam hari ini kami membaca firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, semua salahku, semua kekhilafanku Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapakku yang ajaib, Bapakku Raja segala raja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan yang besar. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, apa tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita yang besar, Bapa kita yang ajaib, di atas segala-galanya, sudah bukti menang atas maut, dan Tuhan bersama kita. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Markus 16, 17, 18. Tanda-tanda akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan musir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang akan sembuh. Amin, di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun masalah Bapak, mungkin di antara Bapak yang sakit, berdoa di dalam nama Yesus. Pegang bagian yang sakit, jamah di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan. Amin, haleluya. Yang punya masalah ada kemenangan. Percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Sebab Yesus di atas segala-galanya. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam Yakobus pasal 2:19, gemetar saudara. Ya, saya mau baca. Iblis itu gemetar kalau sudah di hadapan Yesus. Gemetar saudara. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Rom 8:31. Kalau Tuhan bersama kita, siapa lawannya? Yakobus pasal 2:19, demikian firman Tuhan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Untuk itu Bapak Ibu, ya, jangan sampai hanya di tahap percaya, tapi tahap percaya iman kepada Yesus, dan kita melakukan firman Tuhan. Di situ ada kuasa Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau sungguh-sungguh. Sebab kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kuasa Tuhan yang dahsyat menyertai kita, dan ada kuasa kebesaran, kuasa kemenangan kita miliki. Sebab Tuhan berfirman di dalam Yohanes 1:12, setiap orang percaya kepada Tuhan diberikan kuasa. Saya mau baca Yohanes pasal 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Amin. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan berarti punya iman, ada firman Allah, dan kita menjadi pelaku firman. Di situ ada kuasa. Sebagai bukti saya sebagai hamba Tuhan tidak pernah sakit, saudara. Karena ada kuasa Tuhan Yesus yang menyertai saya. Kuasa Tuhan menyertai Bapak Ibu. Percaya, kita mau intim dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 62:2 dan 3. Hanya dekat Allah saja kita merasa aman, tenang, damai, sejahtera. Karena dia keselamatan kita. Dia gunung batu kita. Kita tidak akan goyah selama kita bersama dengan Tuhan. Sebab pertolongan Tuhan sangat terbukti. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca Wahyu pasal 12 ayat 7-9. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat ini, si iblis Lucifer, saudara. Ya, dibantu karena banyak malaikat-malaikat, ya. Ini tidak dijelaskan tahunnya, saudara, ya. Jadi pasti ribuan tahun yang lalu pernah terjadi ini, saudara. Dia akan menyerang Tuhan surga, seperti di dalam Wahyu 12 ayat yang kelima. Dia merebut anak laki-laki itu. Saya mau baca ayat 5. Maka ia melahirkan seorang laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dan negara besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi iblis ke tahta Allah di surga, tapi dilawan oleh malaikat siapa? Mikail, saudara. Ya, berperang ayat 8. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ayat 9.
Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis. Nah ini saudara, iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikat. Amin. Habis mereka, ya, dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Maka terbukti nyata kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Seperti di dalam Yesaya pasal 14, dilemparkan ke bumi. Saya membaca Yesaya pasal 14 ayat 12, demikian firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke atas, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Wah, sombong sekali iblis. Dia lari ke surga, dia pikir dia mau mengalahkan Yesus. Oh, enggak tahu dia kuasa Tuhan yang dahsyat. Tak terbatas kuasa Tuhan. Kalahkan iblis si ular tua itu. Jatuh ke bumi. Pantesan di bumi banyak orang jatuh dalam dosa. Salah satunya Adam dan Hawa, dia jatuh. Yudas Iskariot jatuh karena dia tidak dekat dengan Tuhan. Kalau tidak dekat dengan Tuhan, contoh Saul, waktu dia tidak dekat dengan Tuhan, iblis masuk, rojat iblis. Ya, oleh itu mari kita mau dekat dengan Tuhan melalui firman-firman ini. Peperangan terjadi, saudara. Dalam kehidupan kita sehari, peperangan kita mau baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Peperangan kita bukan melawan dada daging, tapi melawan kuasa-kuasa di udara si iblis ini. Ada 6, ada pasal 6 ayat 12 saya mau baca. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah ini. Si ular tua iblis sudah punya kepemerintahan, punya struktur organisasi. Ada 4, makanya orang Tionghoa bilang 4 dimati. Yang pertama, struktur organisasi dari iblis, si ular tua itu, si Lucifer. Ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa. 3, ada penghulu dunia yang gelap. 4, roh jadi udara. Tapi kata firman Tuhan, sebelum ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Beri tegap. Kita lawan dengan iman. Seperti dalam 1 Petrus 5:9. Lawan dengan iman yang teguh. Dia akan lari daripada musuh. Kita baca, saudara. 1 Petrus 5:9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan. Sama, saudara. Banyak mereka itu digoda, dicoba oleh iblis. Tapi kalau kita tidak punya kuasa Tuhan, nggak bisa menang. Kita bisa menang oleh iblis kalau kita ada kuasa Roh Kudus. Kalau kita ada kuasa Tuhan. Tanpa kuasa Tuhan nggak bisa. Contoh dalam Kisah 19, waktu anak Skewa. Ya, kita lihat ini. Kisah 19 sampai iblis ngomong, siapa kamu? Paulus aku kenal. Yesus kenal. Siapa kamu? Lawan. Kalah kalau tidak ada kuasa Tuhan. Coba nih saya mau baca. Kisah 19 ayat 15. Tapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapakah kamu? Wah, dilawan. Dan 16. Dan orang di roh jahat itu menerpa mereka, menggagai mereka semua, dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan kalah lari, saudara. Kalau tidak ada kuasa Tuhan, kita kalah. Terbukti nyata. Kuasa Tuhan yang dahsyat menyertai malaikat Mikail mengalahkan si naga si tua itu. Sehingga mulai saat itu tidak ada tempat lagi di sorga. Kalau kita baca tadi dalam Wahyu pasal 12, tidak punya tempat lagi. Saya mau baca, ya, supaya terbukti nyata kuasa Tuhan mengalahkan segala kalanya di dalam nama Yesus. Dan kita bangga punya Yesus. Ayat 8, Wahyu 12 ayat 8. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga, karena sudah dicampakkan ke bumi. Oleh itu mari, selama kita hidup di dunia ini, mari kita mau andalkan Tuhan Yesus. Kita mau dekat dengan Tuhan Yesus. Sebab hanya di dalam kuasa nama Yesus ada kemenangan. Kita mau cinta Yesus. Kita mau intim dengan Tuhan. Janji Tuhan, Tuhan akan berikan kuasa kepada kita, sehingga kita tampil hidup berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada kemenangan. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Amin. Haleluya. Dalam
Yesus, siapa dapat melawan di dalam nama Tuhan Yesus? Ada kemenangan, ada kuasa, ada kuasa di dalam nama Yesus. Darah Yesus sangat berkuasa. Amin, haleluya. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Darah Yesus memberi kemenangan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan kuasa yang besar, hidup berkemenangan. Rom 8:37. Kita lebih daripada pemenang, karena Tuhan bersama kita. Tuhan Yesus cinta kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.